mouse baru lagi nih dari Sades. Enak ya jadi gamer, berasa dimanja sama pabrikan peripheral karena dikit-dikit keluar peripheral gaming yang baru. Cuma ini antara enak sama nggak enak sih. Nggak enaknya adalah kita barusan beli, tiba-tiba muncul lagi produk yang baru yang akhirnya bikin kita, aduh kenapa gue beli kemarin, harusnya belinya hari ini gitu kan. Tapi nggak masalah, dinikmatin aja. Karena hari ini buat kamu yang lagi hunting mouse belum dapat, mungkin yang satu ini bisa jadi pertimbangan. Ini adalah mouse gaming terbaru dari Sades yang namanya adalah Sades Void. Dan Sades ini adalah satu brand yang hanya Sades di nama aja karena biasanya secara harga nggak bikin kantong jebol. Nah, untuk Sades Void ini kita lihat apakah harganya juga ramah kantong dan gimana dengan performancenya. Ya pasti dia adalah wired gaming mouse RGB. Bodinya full plastik dari bagian atas, bawah sampai side gripnya juga dari plastik. Dengan finishing matte UV coating dan di sini kita dikasih dua pilihan warna, black sama white. Di bagian side gripnya permukaannya dibikin bukan rata tapi bergaris-garis selang-seling dengan RGB dan hal ini bukan hanya berhasil menambah estetisnya yang jadi tambah cakep, tapi berhasil menambah grip juga di bagian samping. Sades Void ini adalah mouse ergonomis yang didesain untuk pengguna tangan kanan, tapi secara bentuk fisiknya dia sebenarnya simetris, jadi dipakai di tangan kiri pun masih bisa. Cuma karena peletakan side button ada di sebelah kiri, berarti secara fungsional desainnya memang untuk pengguna tangan kanan. Umumnya mouse gaming punya 6 programmable button, tapi Sades Void ini punya 7+1. 7 tombol ada di bagian atas, termasuk side button dan juga DPI up and down. Terus ada satu tombol tambahan di bagian bawah yang fungsinya untuk merubah mode RGB tanpa harus menggunakan software. Untuk desain RGB-nya sendiri, Sades Void ini menurut saya termasuk bagus banget. Karena umumnya mouse RGB itu ngasih lampunya di bagian pantat bre, di bagian logo sama di bawahnya logo gitu ya. Yang otomatis bakal nggak kelihatan kalau mouse-nya lagi dipakai. Ngapain ada RGB kalau nggak kelihatan pas dipakai? Terus kalau kita pengen lihat RGB-nya, berarti mouse-nya nggak boleh dipakai. Yang berarti PC-nya juga mati dan RGB-nya ikutan mati. Buat apa ada RGB? Nah, Sades Void ini naruh RGB-nya cakep banget. Dia kasih bukan cuma di bagian logo yang ada di pantat, tapi juga di bagian side grip. Dan ini desain yang oke banget menurut saya karena RGB-nya jadi bisa dilihat walaupun mouse-nya sedang digunakan. Untuk koneksinya sendiri dia menggunakan USB 2.0 braided cable dengan panjang 1,8 meter. Sekarang untuk performance-nya, Sades Void ini menggunakan sensor PMW3325 yang punya 10.000 dpi dan juga polling rate 1000 Hz. Ini adalah standar mouse gaming zaman sekarang. Dan sejauh ini saya dipakai nge-game, mouse ini nggak ada komplain sama sekali sih dari saya karena responnya ya cepet-cepet aja. Mouse ini punya bobot 99 gram dengan dimensi panjang lebarnya 126 dan 65 mm. Dan ini cocok banget buat orang yang tangannya nggak terlalu kecil kayak tangan saya ini. Ini panjangnya sekitar 18 atau 19 cm. Dan ini kalau saya pegang gini, itu pas banget. Jadi kalau saya pakai mouse yang versi mini-mini gitu ya, itu ngegantung. Jadi bagian telapak tangannya ngegantung. Kalau yang ini enggak, dia langsung duduk pas di atas ini pantatnya si mouse ini. Jadi buat kamu yang ukuran tangannya lebih kecil mungkin bakal ngerasa kegedean untuk pakai mouse yang seperti ini. Untuk switchnya, Sades Void ini menggunakan Huano yang diklaim punya durability 10 juta klik. Untuk performance kliknya sendiri sudah cukup responsif dan nggak ada delay yang bisa saya rasakan. Dan saat saya coba ukur angka delaynya paling cepat tercatat di kisaran 30 milisecond. Jangan salah ya, angka milisecond ini ternyata buat orang yang sensitif itu bisa ngerasain beda antara 30 sama 40 milisecond. Jadi saya sempat ada mouse gaming juga yang ternyata saat saya pakai itu kok rasanya ada delay, dan waktu saya tes dengan cara yang sama ternyata tercatat dia nggak pernah bisa mendekati angka 30 milisecond. Jadi kalau nggak salah rata-ratanya hanya 40 sampai 50 doang. Dan ternyata untuk ngegame bahkan untuk kerja harian pun saya bisa ngerasain bahwa mouse tadi punya delay. Nah, sedangkan Sades Void ini dia berhasil mencatat angka 30 milisecond dan delaynya sama sekali nggak bisa saya rasakan. Suara klik yang dihasilkan juga cukup empuk. Cuma sayangnya scroll wheel-nya terasa terlalu berat untuk saya, terutama kalau nyekrol ke atas. Tapi secara performance overall nggak ada masalah dengan mouse ini. Nah, sekarang untuk softwarenya. Jadi untuk peripheral dari Sades ini kamu harus download masing-masing software untuk setiap peripheral yang berbeda. Jadi kalau kamu ganti mouse kamu harus download software yang baru. Tapi ini adalah software bukan driver. Karena kalau untuk driver sendiri nggak perlu sebenarnya. Kamu tinggal colokin dia udah bisa langsung dipakai dengan semua fungsi yang ada. Semua tombolnya juga berfungsi dengan
normal. Cuma kalau kamu pengen memanfaatkan fitur lengkap dari mouse ini, kamu baru perlu download softwarenya. Karena di sana kamu bisa mengatur makro, terus bisa ngerubah fungsi tombol, terus bisa ngatur polling rate. Jadi polling rate-nya bisa diatur dari 1500, 250 gitu ya. Dan default dari mouse ini adalah 500 Hz. Tadi dibilang maksimum bisa 1000, tapi kalau kamu nggak download softwarenya berarti kamu akan jalan di 500 aja. Nah, ini adalah tampilan dari software Shades Void ya. Di sini kalau kamu pengen bisa memanfaatkan tadi fitur lengkapnya itu ya memang harus pakai software mau nggak mau. Dan di sini kamu bisa banyak banget yang bisa kamu atur. Dari mengatur fungsi tombol masing-masing, ini ada 7 plus 1 tadi yang saya bilang ya. 7 tombol ini bisa kamu atur fungsinya apa aja. Kemudian ini adalah step DPI-nya. Mau kamu atur di DPI satunya berapa, DPI 2 berapa dan seterusnya, seperti layaknya mouse gaming pada umumnya lah ya. Kemudian untuk lighting RGB-nya kamu juga bisa pilih dari banyak mode di sini. Dari yang steady, terus breathing dan segala macam lah ya. Ini udah pada paham pastinya. Kemudian untuk mouse parameter, ini ada mouse sensitivity. Saya nggak tahu nih kenapa kok aktif ya. Ini bagusnya sih dinonaktifin aja. Kemudian scrolling speednya juga bisa atur di sini. Double click speednya juga bisa diatur di sini. Oh ya jangan lupa di apply dulu. Terus polling rate. Nah ini dia. Kalau kamu nggak pakai softwarenya, itu dia akan secara default polling rate-nya adalah 500 Hz. Jadi kalau kamu pengen bisa memanfaatkan mouse ini dengan polling rate 1000 Hz, mau nggak mau memang harus install softwarenya dulu. Habis itu kamu setting polling rate-nya ke 1000, apply, terus udah deh. Udah itu aja ya kurang lebih. Oh ini kalau mau makro kamu juga bisa di sini. Saya sendiri nggak pernah ngatur makro karena nggak pernah main game yang butuh makro aneh-aneh gitu ya. Jadi selama ini fitur makro selalu saya biarin aja. Tapi kalau emang kamu butuh di sini juga udah ada. Tapi yang pasti buat kamu yang malas download software, ya nggak download pun juga nggak apa-apa karena mouse-nya sudah bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi tinggal gimana nih dari Shades? Shades kan udah bikin banyak banget peripheral. Gimana kalau Shades bikin satu software aja untuk nantinya kalau kita punya produk Shades yang baru gitu ya, tinggal dicolokin, nanti softwarenya akan mendeteksi sendiri dan akan mendownload driver dan juga software yang dibutuhkan tanpa kita harus browsing satu-satu. Gimana Shades? Ditungguin softwarenya ya. Dan buat kamu yang tertarik dengan Shades Void ini, harganya tenang aja, nggak bikin kantong bolong. Dia baru aja rilis tanggal 5 September kemarin dan harga launchingnya lagi diskon 50% jadi 240.000 doang. Dan kalau kamu tertarik langsung aja ke official store-nya Shades, linknya ada di bawah.